Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara, jemaat sejahtera yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Bapak, ibu, saudara-saudara, kekasih Tuhan Yesus. Perjalanan hidup kita, setiap langkah demi langkah, kita tidak berjalan sendiri, tapi Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita sudah lewati hari berganti hari, maka kita kini ada di akhir pekan. Satu keindahan, satu kenikmatan tersendiri bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak dapat menikmati satu sukacita kita bersama. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kembali menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena kami rasakan Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau jaga hidup kami dalam tidur malam, dan kini kami di akhir pekan kami nikmati kembali dengan kekuatan tubuh yang semuanya berasal dari Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami ingin membekali diri kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk dapat mengerti, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dimanapun Engkau tempatkan kami. Kami serahkan doa syukur kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini pembacaan Alkitab kita terambil dalam kitab Keluaran 10, Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 20, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-7 berkata demikian. Sesudah itu berkatalah pegawai Firaun kepadanya. Berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat bagi kita? Lepaskanlah orang-orang itu supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, belajar melalui penderitaan. Ibu bapak kekasih Tuhan Yesus Kristus, sungguh kita bisa lihat sejauh mana kerasnya hati Firaun. Sebuah batu sekeras apapun, setiap hari tertetes demi tetes air, maka dia akan membuat lubang. Itu pertanda perlahan-lahan akan nampak kehancuran dari sebuah kerasnya batu itu. Ketika setiap hari, tiap detik, tiap menit diteteskan air. Sama halnya dengan hati manusia. Sekeras apapun Firaun yang merasa diri benar, tapi Tuhan selalu dengan perlahan-lahan memperlihatkan kuasanya. Maka para pegawainya pun mengatakan bahwa Mesir akan hancur kalau Firaun, tuannya mereka, tidak membiarkan Israel beribadah kepada Allahnya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, menarik bukan? Bagaimana cara Tuhan memperlihatkan kuasanya di depan banyak orang, khususnya bangsa Mesir yang tidak percaya kepada Allahnya Israel yang hidup, yang selalu memperlihatkan kuasanya yang begitu besar. Hingga akhirnya Firaun pun luluh dan mendengar, lalu memanggil Firaun, Musa dan Harun dan sebagainya. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, bahwa cara Tuhan, proses Musa sebagai seorang utusan Tuhan ternyata memang tidak mudah menghadapi kekuasaan Firaun itu. Dia bisa saja melenyapkan bangsa Mesir, bahkan Musa pun dia bisa lenyapkan, tapi Tuhan tidak membiarkan itu. Sehingga Musa belajar berlahan-lahan sampai dia akhirnya melihat bahwa Tuhan ternyata tidak meninggalkan Musa. Maka Tuhan pun membuat hati Firaun kembali luluh, lalu kemudian mulai bercakap-cakap. Nah, saudara-saudara, itu artinya ada peran Tuhan ketika saudara dan saya diutus, diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan yang terus bersilih ganti. Ingat, kita tidak sendirian. Kita ada bersama dengan Tuhan. Ingat, kita tidak bekerja sendiri. Tuhan bekerja di balik segala kekuatan dan kerja karya kita. Maka di sanalah kita akan mengakui bahwa saudara dan saya tidak bekerja seorang diri, tapi kita bekerja dan Tuhan ada bersama dengan kita dalam setiap langkah karya dan kerja kita.
Sehingga semua karya kerja kita tidak akan sia-sia karena iman percaya kita yang selalu kita kedepankan untuk menghadapi semua persoalan hidup, untuk menghadapi berbagai macam karakter-karakter manusia yang kadang berkeras hati. Tapi waktu Tuhan juga paling indah. Dan karena itu saudaraku, mari kita terus berkarya dan mari kita terus berbuat sesuatu yang baik di tengah-tengah mungkin saja angkatan yang kurang percaya kepada Tuhan. Tapi suatu saat mereka pun akan melihat kebesaran Tuhan dan luluh hati yang keras mereka pun akan luluh dan mengakui tentang kekuasaan Tuhan. Mari saudaraku, jangan pernah lelah dan jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan tidak berada di pihak kita. Ingat, Tuhan tetap di pihak kita dan Dia membuat saudara dan saya selalu melakukan sesuatu yang baik dan kita dapat menikmati semuanya ini. Selamat menikmati akhir pekan. Percayalah, Tuhan selalu ada bersama kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami naikkan padamu karena pagi ini kami semua dapat menikmati berkat firman-Mu. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pagi ini merayakan ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati keluarga Bapak Jati Susilo dan Ibu Dwi Ernawati. Tuhan memberkati sukacita keluarga ini yang menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang bertambah usia, Saudara Albertus Febrian Santoso dan Saudara Yohanes Fritz Tutu Iha. Tuhan berkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat sejahtera, tiap pribadi, tiap keluarga yang ada di 5 sektor pelayanan. Kami berdoa untuk para diaken dan penatua. Berkatilah pelayanan mereka, berkatilah juga akan karya kerja mereka dan juga keluarga mereka. Unit-unit misioner yang ada, bahkan juga badan pemeriksa perbenaran jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, pagi hari ini juga kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tanggal 14 Februari kami semua warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih, kami akan masuk dalam pemilihan umum. Berikan suasana kedamaian menuju tanggal 14. Biarlah Tuhan Engkau yang berkuasa, supaya semua proses pemilihan umum berjalan dengan penuh damai, dan satu saat akan muncul dan akan terpilih seorang pemimpin di negara bangsa kami untuk melanjutkan pembangunan 5 tahun ke depan. Kami serahkan semua proses ini, baik KPU, Bawaslu, semua yang terlibat dan bertanggung jawab dalam proses pemilihan ini, dan seluruh warga rakyat masyarakat Indonesia. Tuhan memberkati agar kami bangsa Indonesia boleh melewati pemilihan umum ini dengan kedamaian seturut dengan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa syukur kami. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.